Shalom, salam sejahtera. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pelkat PKU GPB Marturia Jakarta. Selamat berjumpa melalui channel YouTube atau live streaming via internet ini. Dalam kebaktian PKU pada siang hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Kami pelayan bertugas mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing, yang ikhlas untuk menghadiri dan kesediaan waktu mengikuti acara kebaktian PKU dari awal sampai dengan akhir. Tema khotbah sesuai dengan SPU, kebaikan hanya sementara. Pelan firman dibawakan oleh Ibu Penatua Mariana Mangkoharjo. Selamat mengikuti kebaktian PKU. Kami yakin kuasa Roh Kudus hadir dalam acara kebaktian ini sehingga membawakan damai sejahtera dan sukacita. Mari kami mengajak, arahkan hati dan pikiran untuk datang menghadap Tuhan. Kita masuk saat teduh. Panggilan beribadah. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setia besar atas kita. Nyanyian umat kita bakti 9 bait 1 dan 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Masuk dalam doa pembukaan. Jemaat Pelkat PKU yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Aba, ya Bapa di dalam Tuhan Yesus. Karena perkenanmu kami Jemaat Pelkat PKU GPB Marturia Jakarta boleh berjumpa satu sama lain via channel YouTube dan juga antara kami dengan Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami ya Aba, ya Bapa, beribadah pada bulan berjalan akhir bulan Agustus 2021. Kami mohon kuduskanlah persekutuan Pelkat PKU dan tuntunlah di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Dan berikanlah bimbingan Roh Kudus pada kami untuk dapat konsentrasikan diri mengikuti akan kebaktian ini
Dan kami mohon juga ya Tuhan, khususnya untuk Ibu Penatua Mariana Mangkoharjo yang memberikan sabda firman Tuhan dan renungan. Berikanlah kiranya hikmat dan pewahyuan baginya Tuhan, sehingga apa yang dia bawakan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. Ya Aba, ya Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami agar dapat beribadah kepadamu dalam roh dan kebenaran, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu PLK PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu kesempatan yang Tuhan masih izinkan kepada kami, di mana pada saat ini Pelkat PKLU Jemaat GPIB Marturia akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah rutin mereka setiap 1 bulan sekali. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi setiap kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu Tuhan. Bagi hamba yang akan menyampaikan firman kebenaran Tuhan, Tuhan juga pimpin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan, semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa padamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab di hari ini dari Sabda Bina Umat, yaitu kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-38 ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Kitab Nabi Yesaya pasal 38 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Nabi Yesaya ditulis untuk bangsa Israel. Mulai dari sebelum pembuangan sampai kepada mereka dipulangkan kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Sion dan hidup sesuai perintah Allah atau kehendak Allah. Kitab Nabi Yesaya ditulis oleh beberapa orang. Jadi bukan hanya satu orang saja. Dan kitab Nabi Yesaya dibagi menjadi 3 bagian. Yesaya pertama dari pasal 1 sampai dengan pasal 39, yaitu sebelum pembuangan. Yesaya kedua dari pasal 40 sampai 55, atau yang sering disebut dengan Detro Yesaya, yaitu masa dalam pembuangan. Dan Yesaya yang ketiga dari pasal 56 sampai 66, masa sesudah pembuangan. Tetapi dalam Yesaya kedua atau Detro Yesaya, ada yang membaginya lagi menjadi dari pasal 40 sampai dengan pasal 48 dan pasal 49 sampai dengan pasal 55. Alkitab yang sering kita pakai ini membaginya hanya dalam 2 bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal 39 dan pasal 40 sampai dengan 66. Bapak Ibu Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita saat ini dari Yesaya pasalnya yang ke-38 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang oleh Sabda Bina Umat diberi tema kepahitan hanya sementara. Sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia masih dengan tema Hizkia sakit dan disembuhkan. Bapak Ibu Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita membacanya dari ayat-ayat sebelumnya, bacaan kita ini berbicara tentang Raja Hizkia yang sedang sakit, yang secara manusiawi tidak dapat disembuhkan. Firman Tuhan melalui Nabi Yesaya datang menyampaikan kepada Raja Hizkia untuk bersiap-siap menghadapi kematiannya dan disuruh memberi pesan-pesan terakhir kepada keluarganya. Mendengar hal itu, Raja Hizkia menjadi gelisah dan sedih. Apalagi tugasnya sebagai seorang raja atas Yehuda belum selesai. Raja Hizkia menjadi raja atas Yehuda, menggantikan ayahnya Raja Ahaz. Ketika itu Raja Hizkia baru berusia 25 tahun. Dan pada saat Raja Hizkia sakit, ia berusia 38 tahun. Kita bisa melihatnya di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Pada saat itu juga Raja Hizkia atau kerajaan Yehuda sedang menghadapi serangan dari kerajaan Asyur. Dan dalam kesedihan, dengan hati yang hancur, Raja Hizkia datang kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya, Raja Hizkia tidak langsung meminta Tuhan memulihkan atau menyembuhkannya. Ia hanya minta Tuhan mengingatnya sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan ketulusan hatinya.
Raja Hizkia adalah seorang raja yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, tidak seperti ayahnya Raja Ahaz. Tuhan mendengar doa Raja Hizkia dan menyuruh Nabi Yesaya menyampaikan bahwa Tuhan memperpanjang hidup Raja Hizkia selama 15 tahun. Hal ini juga karena perjanjian Tuhan dengan Raja Daud sebagai bapa leluhurnya. Bahkan tidak hanya memperpanjang usia Raja Hizkia selama 15 tahun, Tuhan juga melepaskan bangsa Yehuda dari tangan Raja Asyur. Atas kebaikan Tuhan yang diterima oleh Raja Hizkia, Raja Hizkia bersaksi atas kebaikan Tuhan tersebut dengan membuat suatu karangan atau bisa juga puisi, dengan maksud mau mengajarkan kepada orang-orang pada saat itu untuk membiasakan diri mengingat dengan menuliskan, bahkan menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Dan dalam perikop bacaan kita pada saat ini, Raja Hizkia juga menyampaikan bahwa manusia tidak dapat lagi menaikkan pujian dan penyembahan serta ucapan syukur kepada Tuhan bila ia telah mati. Karenanya Raja Hizkia meminta kepada Tuhan agar disembuhkan dan dipulihkan, agar ia masih mendapat kesempatan lebih lama untuk menaikkan puji-pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu PKT PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan kita di hari ini, ada 4 hal yang dapat menjadi perenungan bagi kita semua. Yang pertama, sebagai manusia, kita tidak dapat menghentikan apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita terus berdoa kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dengan taat dan setia, serta teruslah berharap kepada-Nya, karena Dialah Sang Pencipta. Yang kedua, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, jadilah pelajaran bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Karena itu, tetaplah bersyukur dalam kondisi apapun. Bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang akan memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat melewati setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, bersaksilah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan kita bersaksi, kita akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena itu, pujilah Tuhan selama kita masih di dunia. Dan pakailah hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Seperti Bapak Ibu PKT PKLU bisa menceritakan pengalamannya bersama Tuhan. Baik itu mungkin pengalaman yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ceritakanlah pengalaman tersebut kepada anak cucu kita. Yang keempat, kepahitan hidup, masalah, pergumulan, persoalan hanyalah bersifat sementara, tidak akan selamanya. Karena itu kita harus meyakini diri kita sendiri bahwa kasih setia Tuhan terus ada dan tersedia bagi orang percaya, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
Bapak Ibu Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ada dalam rencana dan kuasa-Mu. Begitupun setiap doa permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, apapun jawaban dari doa-doa kami percaya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong juga kami mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga semakin meneguhkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami dapat terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tolong kami juga meyakini diri kami dengan sungguh bahwa kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pemeliharaan Tuhan atas jemaat GPIB Marturia. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada setiap kami, agar kami dapat menjaga dengan baik kelangsungan jalannya persekutuan jemaat GPIB Marturia dengan saling mengasihi, saling melayani, saling menopang, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan keluarga jemaat GPIB Marturia masing-masing. Kesehatan, masalah ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kami serahkan kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup dan kehidupan kami, dan Tuhan juga melindungi dan menjauhkan keluarga kami dari segala mara dan bahaya. Secara khusus kiranya kami dapat bertahan melewati pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Opung Julia Tagalung, Ibu Suripati, Ibu Tombeng, Ibu Mariluh Lima, Bapak Patiasina, Bapak Yosep Pandi, Bapak Barus, Bapak Erik Loloang, Diaken Christian Yakob, Ibu Saptarini Lukito, Saudara Pierre Kepi, dan Saudara Brasil Kartika. Tuhan berkati obat-obatan, makanan minuman yang adalah alat yang Tuhan pakai. Kiranya pemulihan terus Tuhan berikan sehingga mereka dapat kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa juga untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Rocky Karinda, beserta Ibu Marlen. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan, dan secara khusus Tuhan juga berikan hikmat bijaksana bagi Bapak Pendeta Rocky Karinda, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepada beliau, khususnya di Jemaat GPIB Marturia, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan presbiter bersama keluarganya, pengurus ke-6 Pelkat dan anggota bersama keluarganya, komisi-komisi yang ada beserta keluarganya. Tuhan berkati mereka semua dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga masing-masing. Berkati juga program kerja dari Jemaatmu GPIB Marturia, sehingga program kerja yang kami laksanakan dapat menjadi berkat bagi warga Jemaat GPIB Marturia. Kami juga berdoa untuk jalannya ibadah-ibadah selama ini, baik yang melalui live streaming, Zoom, maupun juga melalui rekaman. Kiranya semua itu menjadi kekuatan bagi warga Jemaat GPIB Marturia dan semakin setia beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka bertambah juga kesetiaan, ketaatan, ketekunan, dan juga iman percayanya kepada Tuhan. Mereka juga dapat menjalani apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKLU. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi pengurus Pelkat PKLU, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada setiap pengurus Pelkat PKLU. Begitu juga dengan seluruh anggota Pelkat PKLU Jemaat GPIB Marturia. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam usia yang semakin lanjut, dengan menjadi berkat bagi keluarga maupun juga bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang beraneka ragam budaya, sosial, ekonomi, dan agama. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi setiap warga negara Indonesia, agar kami dapat menjaga persatuan, kesatuan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami dapat hidup tentram dan damai dan dijauhkan dari perpecahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemberlakuan PPKM oleh pemerintah saat ini. Kiranya kami dapat mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhkan dari kerumunan. Karena semua itu dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam ajakan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Mazmur pasal 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari Jemaat PLKU kita mendoakan persembahan yang kita berikan bersama. Ya Aba, ya Bapa di dalam Tuhan Yesus, yang telah memberkati segala usaha dan karya kami. Engkau pula yang menggerakkan hati kami untuk tahu bersyukur kepadamu. Kami mohon, berkatilah pemberian kami ini agar dapat dipergunakan sebagai alat yang bermanfaat dalam pelayanan kasih-Mu dan keadilan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 102. Kita bawakan ayat hafalan ini 2 kali. Mari kita sama-sama ucapkan ayat hafalan. Mazmur pasal 119 ayat 102. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Kita ulangi. Mengucapkan ayat hafalan. Mazmur pasal 119 ayat 22. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ucapan terima kasih. Pengurus dan anggota Pelkat PLKU mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Mariana Manggaharjo
yang telah melayani ibadah Pelkat PLKU siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati kalian. Terima kasih. Bapak Ibu Pelkat PKLU yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdiri. Amanat pengutusan, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.